Betul dong, sehingga mengalihkan perhatian para perawat. Iya dong. Ya. Mimin lanjut lagi bosku. Semoga kalian semua senang. Bab 76. Tiba-tiba istriku cuek. Is. Mengganggu saja sih. Orang mau Mimi cucu gagal kan? Gerutu Dewa kesal sambil memperbaiki kaos istrinya. Sabar mas, nanti malam kan juga bisa. Lagian ini masih sore. Ujar Feli mengelus kepala suaminya dengan lembut. Mereka sudah seperti pasangan ibu dan anak kalau seperti itu. Iya baby. Dewa kembali mendusel dan memtigaluk istrinya dengan manja, dan menatap sengit seseorang yang menghampiri mereka dengan berteriak tadi. Kak Feli, aku pulang. Teriak seorang wanita cantik dengan heboh berlarian menghampiri Feli dan Dewa. Di belakangnya terdapat seorang pria yang mengekor tampak mendumel karena kerepotan membawa koper wanita itu. Grab, Kak Fel. Selamat atas keempat milannya. Aku bahagia banget, ujar wanita itu dengan antusias, seraya memeluk erat tubuh Feli yang tengah duduk di sofa. Terima kasih. Jawab Feli sembari membalas P3 lukan wanita itu. Dewa yang melihat itu, langsung berdiri dan melerai P3 lukan kedua wanita itu. Heh, jangan peluk istriku terlalu erat Dewi. Nanti bayiku sesak napas di dalam sana, ujar Dewa posesif, membuat wanita itu melepaskan P3 lukanya dan berdecak kesal dengan tingkah posesif kakaknya. Ya, wanita itu tidak lain dan tidak bukan adalah Dewina si Ratu Cetar Membahana. Seharusnya rencananya ia dan Bima baru pulang besok, namun saat-saat mendengar kabar dari orang tuanya jika Feli hamil, Dewi dengan tidak sabar langsung mengajak Bima untuk pulang ke Jakarta. Tetapi sebelum kembali ke Jakarta, Dewi terlebih dahulu memborong berbagai oleh-oleh khas Bandung yang nantinya akan ia berikan kepada teman-teman kampusnya. Dan juga untuk Feli dan Dewa tentunya, hingga membuat Dewi membutuhkan 2 koper besar untuk menampung oleh-oleh tersebut. Cih. Dasar posesif. Lebay, cibir Dewi sembari mendudukan tubuhnya di sofa dengan kesal. Biarin, aku tidak mau yiku nanti penyet, gara-gara P3 lukan eratmu itu, seru Dewa menatap sengit adiknya. Sementara Dewi hanya memutar bola matanya malas mendengar ucapan kakaknya yang dirasa sangat tidak masuk akal, bagaimana mau penyet perutnya aja masih kempes. Pikir Dewi. Selamat untuk kalian berdua, semoga yinya sehat sampai lahiran nanti, ucap Bima dengan tulus sembari memeluk Dewa. Terima kasih Bima. Dewa membalas pelukan sahabatnya itu dengan rasa gembira, dia sangat bangga sekali sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Apa aku juga boleh memtigaluk Feli, sebagai tanda selamat? Canda Bima, setelah P3 lukanya terlepas. Tidak perlu, anggap saja tadi aku yang mewakilkan, jawab Dewa dingin dengan ekspresi jengkel. Mana mungkin dia membiarkan istri tercinta dipeluk oleh pria lain. Dewa lekas duduk kembali di samping istrinya. Begitupun dengan Bima yang juga turut duduk di sebelah Dewi, berhadapan dengan kedua pasutri bucin tersebut. Bima turut bahagia melihat kebahagiaan yang terpancar dari suami istri itu, kini ia tidak khawatir lagi terhadap Feli yang sudah tidak diacuhkan lagi oleh Dewa, dia berdoa supaya mereka bisa sama-sama sampai tua nanti, apalagi mereka sudah dikarunia sosok malaikat kecil yang masih di dalam perut. Ngomong-ngomong, bukankah kalian pulangnya besok? Apa ada masalah? Tanya Feli. Bukan tidak senang mereka kembali dengan cepat namun dia sedikit khawatir takut mereka ada masalah atau apa. Di Bandung semua keluarga heboh membahas keempat milan Kak Feli, terutama Mama dan Bunda Kak Feli, mereka teleponan lama banget entah apa yang mereka rundingankan. Jadi aku langsung pulang mendengar kabar itu,
aku seneng banget bentar lagi mau punya ponakan. Waktu beli oleh-oleh, aku juga ingin sekali beli baju Yi yang imut-imut di sana, malah diomeli sama mama, katanya pamali apa Pak Ramli gitu. Jelas Dewi. Mengingat bagaimana hebohnya semua keluarganya, pasalnya mereka semua tidak yakin dengan pernikahan ini, apalagi saat melihat raut muka Dewa yang sangat terlihat jelas tidak ada kebahagiaan sedikit pun saat pernikahannya. Pamali sayang, timpal Bima. Ya, itulah pokoknya, ucap Dewi. Dewa dan Feli hanya mengangguk saja mendengar itu. Memang tadi mereka mengabari keluarga di Bandung tentang kehamilan Feli, tentu saja mereka sangat bahagia mendengarnya. Feli mendapatkan banyak sekali wejangan-wejangan dari sang bunda dan juga mertua, begitu juga dengan Dewa, yang tak luput mendapatkan banyak sekali ceramahan dari mereka terutama dari sang papa, yang terkenal tegas itu. Oh, iya. Kita juga punya kabar bahagia loh. Ucap Bima, sangat terlihat jelas pancaran kebahagiaan dari laki-laki itu. Sementara Dewi mendadak tersenyum malu-malu, entah apa yang dipikirkan wanita itu. Kabar apa? Jangan bilang kalau kalian juga mau punya dedek Yi. Tanya Dewa dengan tatapan mengintimidasi kedua sejoli itu, kedua matanya menyorot tajam penuh ancaman. Sontak kedua sejoli itu langsung kaget, dan dengan cepat menggeleng. Mas, dengerin dulu dong. Jangan asal bicara seperti itu, tegur Feli dengan memelototi suaminya itu. Iya sayang, maaf. Cicit Dewa menatap takut istrinya dengan bibir mengerucut. Melihat tingkah Dewa, membuat Dewi dan juga Bima ingin sekali gumoh. Dewangga yang arogan bahkan kepada istrinya sendiri kini mendadak menjadi tikus imut. Nojis bet sumpah, ucap Dewi menatap jijik kakaknya yang bertingkah mengemaskan. Sangat sinkron sekali dengan kepribadian laki-laki itu yang galak dan arogan. Sedangkan Bima tertawa terbahak-bahak. Tidak bisa ia bayangkan andai saja Diki, Firza, dan Gary melihat ini, pasti bisa dipastikan Dewa bakalan menjadi bulan-bulanan mereka. Sayang lihat mereka, mengejekku, adu Dewa kepada Feli. Dewa sudah seperti seorang anak yang sedang mengadu pada ibunya. Sini aku P3 loh. Dan kalian berhenti mengejek Mas Dewa, dia seperti ini semenjak aku hamil, dia menjadi lebih sensitif dan manja. Lebih baik cepat katakan kabar bahagia apa yang kalian bawa. Dari semenjak Feli H4 Mil Dewa menjadi berubah, awalnya Feli tidak mengerti, namun saat dia tadi baca-baca seputar kehamilan di internet, dia jadi tahu tidak hanya wanita hamil saja yang bisa berubah tingkahnya, ternyata sang suami juga bisa, semacam keempat milan simpatik. Akhirnya kedua sejoli itu mengerti dan berhenti mengejek Dewa yang mendadak menjadi laki-laki Hello Kitty itu. Sedangkan Dewa, ia menatap istrinya dengan penuh kekaguman. Di matanya sekarang Feli adalah superhero-nya yang senantiasa membelanya jika ada yang mencoba untuk mengejeknya, seperti sekarang. Dipikirkannya sekarang, dia akan melaporkan siapa saja yang sudah berani mengejeknya pada istrinya, biar orang itu dimarahi oleh Feli, seperti Bima dan Dewi sekarang. Dua otak Dewa kok makin konslet sih? Seharusnya kamu yang harus menjadi superhero istrimu, bukan sebaliknya. Semua orang pasti akan tepuk jidat, jika mengerti apa yang ada dalam pikiranmu saat ini, Dewa. Bab 77. Bima menghembuskan nafasnya sejenak, sebelum berbicara. Yang mungkin akan membuat pasangan suami istri itu kaget, terutama Dewa. Jadi 2 bulan lagi aku dan Dewi akan menikah, ujar Bima dengan senyuman yang terukir di B1 birnya. Kedua orang itu tentu saja kaget mendengar penuturan Bima yang akan menikah dengan Dewi,
bahkan sudah ditentukan kapan mereka akan menikah. Lantas mengapa mereka tidak memberitahunya? Seketika dewa yang tadinya bergelayut di P3 lukan istrinya langsung duduk dengan tegap, dan menatap serius Bima dan Dewi di depannya. Menikah? 2 bulan lagi. Kok bisa? Tanya dewa beruntun dengan serius. Iya. Sebenarnya aku datang ke Bandung bukan hanya berniat mengantarkan Dewi saja, tapi aku juga berniat untuk melamar Dewi secara langsung pada Om Wiguna dan Tante Arumi. Aku tidak mau berlama-lama pacaran, sedangkan umurku sudah tidak muda lagi, kamu aja sebentar lagi mau punya anak, masak aku masih aja pacaran. Bima memang sudah memikirkan hendak melamar Dewi dari jauh-jauh hari. Apalagi sebentar lagi Dewi juga akan lulus kuliah. Sebelumnya dia sudah berencana akan berangkat sendiri ke Bandung untuk meminta restu. Namun, tiba-tiba Dewi mengatakan akan pulang ke Bandung, kangen dengan kedua orang tuanya, jadilah Bima mengantarkan Dewi sekalian melamarnya secara langsung. Entah lamarannya itu bakal diterima atau tidak, yang terpenting ia sudah menyampaikan niat baiknya itu. Kamu kenapa tidak bilang padaku? Kamu sudah tidak menganggapku sahabat lagi, kesal dewa. Dia merasa tidak dianggap sahabat lagi oleh Bima, lantaran Bima tidak pernah bercerita sedikitpun padanya jika dia akan melamar adik tercintrongnya itu. Bukan begitu dewa, hanya saja aku kurang percaya diri menceritakan niatku ini padamu. Bagaimana jika lamaranku ditolak oleh Om Wiguna, mengingatkan aku ini tidak sederajat dengan kalian terlebih aku ini hanya sebatang kara. Dan beraninya aku ini melamar putri dari keluarga Raharja, jadi aku memilih untuk tidak cerita dulu padamu, aku akan bercerita padamu saat aku sudah mendapatkan jawaban pastinya. Jadi kamu jangan berpikir aku sudah tidak menganggapmu sahabat, aku hanya merasa tidak percaya diri dan takut ditolak. Jelas Bima panjang lebar, dia tidak ingin sahabatnya itu salah faham dengannya. Bima memang sangat merasa ketakutan akan penolakan lamarannya terhadap Dewi, hidup sebatang kara membuat laki-laki itu merasa pesimis. Jika lamarannya itu akan diterima, dia berpikir pasti keluarga Raharja juga mengutamakan bibit bebek bobot seperti keluarga konglomerat lainnya. Sebenarnya Bima masih memiliki beberapa sanak saudara, namun mereka pergi entah kemana dan tidak ada yang peduli sedikitpun padanya, jadilah Bima hidup sudah seperti sebatang kara. Beruntung Dewa mau berteman dengannya waktu kuliah dulu, dan sekarang ada teman-teman SMA Dewa yang juga berteman dengannya. Dewi mengusap-usap punggung Bima, ketika melihat mata Bima berkaca-kaca saat bercerita. Sementara Feli yang memang hatinya lembut pun, menitikkan air matanya, terlebih dia tengah mengandung jadi lebih mudah terbawa perasaan. Kamu jangan pernah berpikir seperti itu, keluarga kami tidak pernah membeda-bedakan orang. Asal dia baik, setia dan bertanggung jawab, tutur Dewa. Keluarga Raharja tidak pernah memandang status orang untung dijadikan menantu, yang penting dia baik, setia dan bertanggung jawab. Menurut mereka, orang yang bibit bebek bobotnya jelas belum tentu memiliki sifat tersebut. Dan jangan pernah menganggap dirimu sebatang kara lagi, kita ini adalah keluarga. Apalagi sebentar lagi kamu juga akan menikah dengan adikku. Lanjut Dewa yang membuat Bima terharu sampai tak kuasa menahan air matanya. Bima begitu terharu ada orang yang menganggapnya keluarga, sedangkan keluarganya sendiri pergi tanpa peduli tentang hidupnya yang seorang diri di Jakarta. Terima kasih. Kalian memang keluarga yang baik, mau menerima pria sepertiku. Bahkan keluargaku sendiri pergi entah kemana, seolah-olah mereka enggan sekali aku menumpang hidup dengannya. Kak Bima Hicks. Dewi ikut menangis, melihat Bima yang menangis untuk pertama kalinya di hadapannya.
Laki-laki itu terlihat begitu terluka saat menyebut keluarganya. Dewi lekas berhamburan memtigaluk calon suaminya itu. Sementara Dewa yang memang lagi sensitif, mata pria itu turut berkaca-kaca. Dengan memeluk tubuh istrinya, yang sudah menangis terisak, Feli jadi merindukan keluarganya di Bandung. Pada saat melamar Dewi, Bima sudah sangat ketar-ketir ketika berhadapan langsung dengan Pak Wiguna yang notabene tuannya juga, karena beliau adalah orang tua dari atasannya sendiri. Bima sudah sangat ikhlas jika lamarannya bakalan ditolak, lantaran perbedaan kasta di antara mereka. Walaupun Bima sekarang bisa dikatakan kaya bahkan sangat kaya, akan tetapi masih tidak sebanding dengan keluarga Raharja. Namun, dugaannya salah besar. Ternyata niatnya justru disambut dengan antusias oleh Mama Arumi. Wanita yang memang sudah mengenal Bima itu sangat terlihat menerima Bima dengan baik, begitupun dengan Pak Wiguna yang menyambutnya dengan hangat. Tidak ada adegan-adegan penghinaan, ataupun drama pengusiran dengan tragis seperti yang Bima bayangkan saat sebelum tidur setiap malamnya. Mereka langsung merestui hubungan Bima dan Dewi. Mereka sangat mengenal siapa Bima. Bima adalah pria mandiri, pekerjaan keras dan bertanggung jawab untuk hidupnya sendiri sejak SMA, tanpa ada sosok keluarga yang menyayanginya. Tidak ada alasan untuk menolak lamaran pria itu, justru mereka sangat bersyukur anak perempuan yang susah diatur itu ada juga yang mau menjadikannya istri, apalagi pria itu adalah Bima. Mereka sempat khawatir jika Dewi akan salah dalam memilih pasangan, lantaran pergaulan perempuan itu yang begitu bebas. Tanpa pikir dua kali, Pak Wiguna langsung menyuruh mereka menikah tanpa adanya acara tunangan. Setelah berunding dengan beberapa kerabat, pernikahan Bima dan Dewi akan digelar 2 bulan lagi dan pernikahan mereka akan digelar di Jakarta, sesuai dengan permintaan Bima, karena semua teman-teman Bima ada di Jakarta semua. Untuk keluarganya, Bima sudah tidak peduli lagi. Lagian Bima juga tidak tahu di mana keberadaan keluarganya itu.